Cukup ya. Silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Baik, kita mulai ya rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya, dan juga rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama dengan Pak Dirkrimum serta juga ada penyidik dari Kasubdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan dari Subdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian. Subdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya, rekan-rekan sekalian, telah berhasil menangkap dan mengungkap pelaku pembunuhan berencana, subsidiar dan atau dengan kekerasan yang kita lakukan dengan mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Adapun waktu dan tempat terjadinya tindak pidana ini yaitu terjadi di apartemen Green Pramuka City Tower Pino, lantai 18, kamar P1 strip 18 strip MO, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan diketahui untuk korban maksudnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Adapun untuk korban atas nama Ade Yunia Riza Bani alias Ica atau kita singkat nama korban menjadi AYR, perempuan, usia 36 tahun. Kemudian untuk tersangka ini atas nama Christian Rudolf Martahi Tobing atau CRM, laki-laki umur 36 tahun. Ini perannya adalah merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian dalam kasus ini beberapa barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik yang kita hadirkan juga di depan, nanti akan kita perlihatkan kepada semua media. Di antaranya satu buah troli warna merah, kemudian satu buah sarung tangan warna hitam, satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih B2324 SIR yang tidak ditampilkan di ruangan ini namun sudah ada diamankan oleh penyidik. Kemudian satu buah KTP atas nama tersangka, satu buah gym bag warna biru, kemudian satu buah tas rempang warna coklat, kemudian uang tunai ada 1.800.000 diamankan juga, kemudian satu buah e-money, satu buah handphone merek Samsung dan juga handphone merek Redmi, kemudian satu buah ATM Visa Mandiri, satu buah ATM BCA Gold, 3 gelang emas, 2 cincin emas, dan 1 anting emas. Kemudian juga kita amankan barang milik korban, diantaranya satu buah laptop merek HP, satu buah HP merek Google Pixel warna hitam, satu buah ATM BCA, dan satu buah kartu e-money. Adapun modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah pelaku merencanakan aksinya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian setelah korban meninggal, pelaku mengambil barang milik korban. Adapun motif yang mendasari terjadinya tindak pidana ini adalah
tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Kemudian sedikit kronologi singkat terjadinya kasus ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa berawal pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 kurang lebih pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di parkiran truk Jalan Raya Kalimalang, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi ditemukan bungkusan plastik hitam yang berisi sosok mayat perempuan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi oleh kepolisian, diketahui mayat tersebut bernama Ade Yunia Rizabani alias Ica yang beralamat di Jalan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh informasi dan keterangan bahwa korban ini terakhir kali bertemu ataupun berpergian diketahui bersama dengan tersangka. Kemudian selanjutnya tim dari Subdit Jatanras Ditkrimum Polda Metro Jaya ini berhasil mengamankan pelaku tidak sampai 1x24 jam pada saat akan menjual laptop milik korban di rumah gadai di Jalan Jati Waringin Raya nomor 234 Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian dilakukan interogasi di situ. Kemudian awalnya tersangka menyatakan bahwa korban meninggal karena sakit asma pada saat bersamaan dengan pelaku di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Namun setelah didalami dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan metode scientific crime investigation, akhirnya pelaku mengakui sebagai orang yang membunuh korban dengan direncanakan karena pelaku dendam atau sakit hati terhadap korban. Kemudian akibat perbuatan ini yang menghilangkan nyawa orang lain, maka penyidik telah menetapkan pelaku statusnya naikkan sebagai tersangka. Kemudian kita kenakan dengan sangkaan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ada tambahan keterangan terkait dengan ungkap kasus ini dari Pak Ditkrimum Polda Metro Jaya untuk menambah informasi yang mungkin rekan-rekan butuhkan dan juga masyarakat ingin ketahui terkait dengan terjadinya aksi pembunuhan ini. Silakan Pak Enggi. Terima kasih Pak Kabitumas. Rekan-rekan perlu kami tambahkan bahwa perbuatan pidana ini kita konstruksikan yang pertama adalah terkait dengan pembunuhan berencana. Karena dalam fakta-fakta hukum yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan ini memang sudah merencanakan. Yang pertama, tadinya yang bersangkutan akan mencari tempat di apartemen yang sedikit CCTV-nya, tidak banyak CCTV-nya. Ada satu tempat di Jakarta Selatan, namun saat itu penuh. Kemudian beralih ke TKP yang sekarang. Nah, sudah disurvei oleh yang bersangkutan, kemudian karena penuh pindah. Yang kedua, ternyata pelaku ini memang sudah mempersiapkan, merencanakan bagaimana cara membunuh daripada korban ini. Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Kemudian bagaimana agar membunuh tidak terlacak, tidak terdengar dan sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan sudah mempersiapkan kabel tis untuk mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus
korban setelah aksinya selesai dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan dalam pasal pembunuhan berencana. Namun selanjutnya ternyata setelah selesainya perbuatan daripada pelaku ini, ada barang-barang korban yang juga diambil. Yang pertama dari uang yang transfer, ya, sempat setelah diikat, ya, kemudian dipaksa untuk mentransfer, bahkan meminta transfer dari keluarganya. Ya. Kemudian barang-barang pribadi korban juga diambil, laptop, HP dan lain sebagainya. Sehingga kami konstruksikan juga dengan pasal 365, pencurian dengan kekerasan. Rekan-rekan sekalian, kita mendalami sebenarnya apa motif daripada pelaku ini. Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015, di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Ini terakumulasi sejak 2015, ya, dendamnya ini sampai 2022 ini. Apalagi setelah melihat saking dendam kesumatnya, kemudian dan teman-teman yang dua orang ini juga tahu bahwa yang bersangkutan ini dendam dengan inisial H ini, mereka tetap berhubungan, artinya berteman. Terlihat pada saat foto bersama, perkawinan salah satu dari temannya juga foto bersama. Ya, ini semakin dendam, oleh karenanya direncanakan oleh yang bersangkutan, dan ini ada persesuaian di mana target awal adalah temannya atas nama H ini yang utama. Namun yang bersangkutan saat itu tidak ada di Jakarta, sudah dihubungi oleh melalui adiknya ini, dan itu ada buktinya juga. Kemudian yang bersangkutan akhirnya memprofiling mana yang paling gampang untuk adakan tindakan pembunuhan ini. Oleh karenanya korban I ini yang pertama, dia profiling apa hobinya, podcast dan lain sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut site siapa? Kamu ikut site-nya H atau ikut site saya? Ikut site saya. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanan sebelumnya sudah ngobrol nih berdua ini. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi saya akan tetap minta pertanggungjawaban dan saya akan laporkan polisi. Nah, pada saat di prank itu, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung dibunuh korban itu. Ya, ini bukti-buktinya ada di kita semua, tapi tidak akan kita tunjukkan pada saat korban itu diikat dan lain sebagainya, itu ada semua. Jadi pengungkapan ini tidak kurang dari 1 kali 24 jam, rekan-rekan sekalian, dan kita akan terus mendalami daripada pelaku ini. Yang jelas kalau tidak diungkap maka akan ada korban-korban berikutnya, 2 orang korban lagi. Oleh karenanya kita ungkap, dan kita sudah ada pemeriksaan psikologis sementara. Namun dalam waktu dekat kita akan periksakan kejiwaan psikiater, dan ini melalui observasi menurut jangka waktu tertentu. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, silakan kalau gitu. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, ya di sini ada Pak Dikrimum dengan Kasubdit Jatandras. Silakan, saya persilakan, mungkin 3 penanya aja ya. Ya, metode kita. Untuk pemeriksaan psikologisnya itu kapan Pak pastinya? Terus juga Itu aja. sama ini update-nya tentang Dodi Prawira Negara. Oh, ini maksudnya yang case ini aja ya, yang pertanyaan yang kita sedang rilis ini ya. Ya, silakan Pak Engki mungkin. Itu Pak,
Jadi pemeriksaan psikologi sementara sudah kita lakukan kemarin dengan hasil, dan kita sudah interogasi juga. Dari hasil pemeriksaan psikologi sementara ya, wawancara, memang yang bersangkutan ada trauma pada saat masa kecil sampai SMP itu, karena sering mendapatkan kekerasan. Tapi dari kejiwaan kita akan periksakan psikiater dalam waktu secepatnya, kemungkinan besok ya. Dan ini akan diobservasi daripada kejiwaan. Ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi besok di RS Polri, Pak? Iya. Besok diperiksa di RS Polri? Rencana demikian. Kan ini diobservasi oleh psikiater ya, segala macam. Silakan. Ini Detikcom. Pak, itu dari salah Nanti. satu barang Habis bukti yang ditampilkan ada pistol mainan, Pak. Nah, itu mungkin fungsinya apa pada kasus ini, Pak? Isu mainan. Ya, silakan Pak. Mohon izin Bapak Kabid Humas, Bapak Dirjen Krimum. Jadi pistol mainan ini fungsinya untuk meyakinkan korban bahwa itu adalah skenario iklan kalung energi. Jadi korban diikat tangan dan kaki seakan-akan skenario-nya adalah kasus penculikan atau terjadi penculikan, korban diikat karena pakai kalung energi itu, makanya korban bisa melepaskan. Skenarionya seperti itu. Jadi ini bisa dilihat warna biru, pistolnya pun memang pistol, betul-betul pistol mainan. Jadi korban tidak curiga dengan skenario pelaku begitu. Ya, teriak Kompas. Penegasan. Tadi kan juga disebutkan kalau misalkan ada prank, kemudian juga ada pistol mainan. Bagaimana pelaku membujuk rayu korban agar percaya gitu Pak, sampai akhirnya dia tidak curiga dengan rencana pembunuhan. Dan tadi kan seperti disebut ada rencana untuk mencari CCTV apartemen yang nggak punya CCTV. Nah, untuk lokasi pembunuhan sendiri apakah juga direncanakan Pak di kolong becak itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Ini yang perlu saya, bahwa mereka ini adalah teman dekat, bahkan terhadap target utama yang H itu adalah teman SMP. Ini teman dekat semuanya nih, cycle pertemanan. Nah kemudian pelaku sangat tahu daripada keseharian daripada korban ini, hobi dan lain sebagainya, potes segala dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan bisa meyakini. Artinya mereka ini sangat teman dekat, sehingga tidak ada kecurigaan. Gitu. Nah, sementara hasil pemeriksaan kita memang yang direncanakan pada saat pembunuhan, tempat, kemudian alat-alat instrumental delik dipersiapkan, kemudian plastik dipersiapkan, namun untuk pembuangan memang ini kami perlu pendalaman lagi. Namun yang jelas setelah ditemukan, kita bisa kurang dari 1-24 jam dengan teknik penyelidikan kami bisa ungkap itu dalam waktu yang sangat cepat. Saya kira demikian. Ya Pak, jadi kan tadi memang untuk tersangka ini ada inisial H yang merupakan tersangka bisnis. Iya. Bisnis seperti apa dan kenapa tersangka ini ada dendam terhadap rekan atau target inisial H? Ya, saya rasa tadi udah disampaikan Pak Dirkrimum ya, Pak Hengki, ada kaitan dengan bisnis HT ya. Nah, bisnis HT, kemudian ini menjadi dendam, kemudian yang bersangkutan juga merasa sakit hati karena dalam circle pertemanan ini kan ada H, kemudian ada tersangka, kemudian ada 2 orang lagi yang wanita, 1 yang akan menjadi korban, 1 S ya. Nah ini tersangka melihat kedua temannya ini berpihak kepada H. Nah, sehingga dia sakit hati ya, karena dia merasa teman-temannya ini tahu dia tidak suka kepada H. Kenapa kedua teman wanitanya ini seolah-olah berpihak kepada H, seperti disampaikan Pak Dirkrimum tadi. Tersangka melihat ada foto pernikahan temannya itu, yaitu inisial S. Ya, dalam foto itu ada H di situ. Dan juga ada korban di situ. Nah, ini dia menganggap ternyata mereka ini berpihak kepada H. Nah, inilah yang membuat tersangka sakit hati, kemudian merencanakan pembunuhan. Memang target utamanya seperti disampaikan oleh
Pak Dirjen Umum tadi adalah H, karena memang sakit hatinya kepada rekannya H ini yang merupakan teman lamanya sejak SMP, ya. Tetapi karena posisi pada saat itu, pada saat akan melakukan eksekusi ini, H ini ada berada di luar kota, kalau tidak salah Bali, ya, sehingga dialihkan kepada korban ini ya, yang menjadi korban. Sedang karena saudari S juga itu ada di luar kota ya, di Semarang kalau salah. Sehingga inilah yang menjadi target yang termudah yang untuk dijangkau sehingga dipersiapkan rencana pembunuhan. Saya rasa demikian ya. Ya. Cukup ya saya. Ya. Iya Pak, dia senyum-senyum itu maksudnya apa Pak? Maksud senyum-senyum itu ya di lip. Oke. Baik ya rekan-rekan ya, jadi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kita dari Subdit Jatan Satreskrim Polda Metro Jaya menerangkan bahwa yang tertuang dalam berita acara ya, bahwa yang bersangkutan itu merasa puas karena apa yang menjadi dendamnya itu sudah tersampaikan ya. Jadi itu maksudnya dalam gambar yang nampak di media sosial ya, senyum-senyum itu di lift itu ya, itu adalah rasa kepuasan setelah melakukan aksinya ya. Baik rekan-rekan, berikutnya kita akan perlihatkan barang bukti yang pasti kita sita ya. Pak, pakaiannya Pak, Pak Dir, izin. Pistolnya Pak. Pakaian sama pistolnya Pak, izin. Pistol. Nah. Ya. Ini pistol mainan buat pranknya tuh ya. Ini pistol. Tahan Pak. Ya. Izin Pak, tengah. Ya, tengah ya. Oke, tahan Pak. Tahan Pak. Bang, kanan sekali lagi Bang. Ya. Jadi ini uang totalnya berapa? 24 juta ya. 25 juta yang dipaksa mentransfer pada saat sudah mengikat korban itu yang melakukan prank tadi ya, masih sempat memaksa korban untuk mentransfer. Nah ini uangnya diambil yang berapa? Kemudian yang 4 juta sudah digunakan pada aplikasi trading Binomo. 4 juta hasil kejahatan. Boleh Pak, tasnya Pak sama itunya dipegang Pak. Ah iya Pak. Izin Pak, tengah Pak. Tengah Pak. Tahan Pak, sabar Ini Pak. keranjangnya ngambil di mall ya, karena di apartemen itu bahkan ada mall. Jadi dia bawa ini keranjangnya dari mall dia bawa ke atas. Ya, terima kasih ya. Lain. Pak, soal lain dong Pak. Pak Kabit, soal lain Pak. TM Pak.